Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan Maulid Nabi dari masa Rasulullah hingga sekarang. Seiring peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh hampir seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia pada bulan Rabiul Awal. Penjelasan Syekh Hasan As-Sandubi, muhakik dan peneliti senior naskah-naskah Islam asal Mesir, dalam kitabnya Tarikhul Ihtifal bil Maulidin Nabawi, tentang perayaan Maulid dari masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sekarang, yaitu masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masa Khulafaur Rasyidin, masa dinasti Islam hingga sekarang. Berikut ini penjelasan Syekh Hasan. 1. Peringatan Maulid di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Syekh Hasan, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, umat Islam masih fokus perihal perkembangan Islam, membumikan tauhid kepada Allah, dakwah, mengangkat derajat manusia dari yang hina menjadi mulia, dengan menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah, serta ibadah-ibadah lainnya. Sehingga, peringatan atau perayaan dalam rangka menghormati kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum terrealisasi saat itu. 2. Peringatan Maulid Nabi di masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa selanjutnya, tepatnya masa Khulafaur Rasyidin, para sahabat belum juga berpikir perihal perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikemas dengan kegiatan-kegiatan secara khusus. Mereka terus menanamkan keimanan setelah ditinggal wafat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyaknya orang-orang yang murtad, menjadi tugas secara khusus bagi para sahabat untuk mengembalikan mereka pada agama yang benar. Selain itu, para sahabat juga melakukan upaya-upaya penyebaran Islam agar semakin pesat dan luas. Karenanya, tidak ada satu sahabat pun yang berpikir perihal perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta tidak pernah terbesit dalam hati mereka perayaan-perayaan apapun. Mereka hanya berpikir perihal perkembangan Islam, dengan terus-menerus berdakwah, menjalin interaksi, ikatan dan hubungan antar agama dan pemeluk agama lain. 3. Peringatan Maulid Nabi di masa dinasti Bani Umayyah. Setelah masa 4 khalifah selesai, muncul berbagai dinasti sekaligus sebagai simbol kemajuan Islam. Dinasti pertama, yaitu dinasti Bani Umayyah, dibawa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan yang dilanjutkan oleh putranya, Yazid bin Muawiyah, Yazid pertama. Setelah ia wafat secara berturut-turut diganti oleh putranya, Yazid kedua, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, hingga Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Periode dinasti Umayyah ini berkuasa sejak tahun 41 Hijriah, 661 Masehi sampai tahun 133 Hijriah, 750 Masehi. Pada masa ini, perayaan Maulid Nabi juga belum terrealisasikan. Selain memperjuangkan Islam, mereka juga menciptakan asas-asas negara dengan pelbagai undang-undangnya. Selain itu, hiruk-pikuk politik yang terus memanas, banyaknya pembangkang dan penentang sistem negara, yang dikenal dengan Khawarij, menjadi salah satu perhatian khusus yang tidak bisa mereka biarkan begitu saja. Karenanya, perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada dinasti Bani Umayyah juga belum ditemukan. 4. Peringatan Maulid Nabi di masa dinasti Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah merupakan pemimpin kedua Islam dengan sistem kerajaan, yang berkuasa setelah berhasil merebut tonggak kepemimpinan dari Bani Umayyah dan semua wilayah-wilayahnya. Pada masa ini, perkembangan Islam semakin pesat dan luas, bahkan berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat peradaban dunia. Kepemimpinan dinasti Bani Abbasiyah dimulai pada tahun 133 Hijriah, 750 Masehi sampai pada tahun 656 Hijriah, 1258 Masehi. Namun di tengah kejayaan Islam dan perkembangannya yang begitu pesat, belum juga ditemukan perayaan Maulid dalam rangka mengingat dan menghormati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. 5. Peringatan Maulid Nabi di masa Bani Buwayhi. Memasuki abad ke-10, kejayaan dinasti Abbasiyah mulai redup. Saat itu, dinasti Umayyah dipimpin oleh Ar-Radibilah, yaitu penguasa Abbasiyah ke-20, yang berkuasa pada tahun 940 sampai 944 Masehi. Hanya saja, kekuatan politik dan militer dari pimpinan dunia Islam itu mulai tidak berdaya. Pada saat yang bersamaan,
wilayah-wilayah yang tergabung di dalam dinasti Abbasiyah mulai memisahkan diri. Mereka mendirikan dinasti-dinasti kecil. Wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah mulai sempit. Di tengah situasi yang carut-marut itu, sebuah dinasti yang berkuasa di wilayah Persia dan Irak masuk untuk mengendalikan kekuatan politik dan pemerintahan Abbasiyah. Meski jumlah yang sedikit, namun disertai dengan gerakan sistematis dan masif, dinasti ini mampu menguasai politik dan pemerintahan Abbasiyah selama 110 tahun 945-1055 Masehi, itu bernama Bani Buwayhi. Dinasti ini dibangun oleh tiga putra Abu Syuja Buwayhi. Pada masa kepemimpinan mereka, pergelaran berbagai acara mulai terlihat. Perayaan atas kemenangan merebut pemerintahan dari Bani Abbasiyah begitu meriah. Selain itu, mereka juga merayakan berbagai perayaan dengan corak gembira dan kesedihan. Misalnya, perayaan Hari Asyura dijadikan sebagai momentum sebagai bulan duka. Selain itu, perayaan-perayaan yang lain juga mereka adakan sebagai momentum kebahagiaan. Namun perayaan yang seharusnya lebih mereka apresiasi, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW, tidak mereka pikirkan. Mereka hanya berpikir perihal kebahagiaan mereka sendiri. 6. Peringatan Maulid Nabi di masa dinasti Fatimiyah. Syekh Hasan As-Sandubi menegaskan, perayaan Maulid Nabi SAW bertepatan dengan masa dinasti Fatimiyah. Namun mereka berafiliasi pada kelompok Syiah. Akidah dan keyakinannya cenderung pada kepemimpinan Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, serta menolak Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sebagaimana tradisi Syiah, mereka tidak hanya merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW, perayaan-perayaan lainnya juga tidak mereka lupakan. Misalnya, perayaan Hari Asyura, Maulid Ali bin Abi Thalib, Maulid Sayyidina Hasan dan Husain, Maulid Fatimiyah, perayaan Tahun Baru Persia, Idul Adha, malam pertama Ramadan, Rajab dan Sya'ban. Syekh Hasan menegaskan, sungguh telah menjadi penunjuk kepadaku, pembahasan di atas bahwa sungguh dinasti Bani Fatimah merupakan kelompok pertama yang merealisasikan gagasan perayaan untuk mengingat kelahiran Nabi Muhammad. Hasan As-Sandubi, Tarikhul Ihtifal bil Maulidin Nabawi, Matba'ah Al-Istiqomah, cetakan pertama, 1980, halaman 60-65. Perayaan ini terus berlanjut dan semakin pesat sampai dinasti Fatimiyah runtuh dan umat Islam dipimpin oleh ulama-ulama dan kerajaan yang berafiliasi pada Ahlussunnah wal Jamaah. Perayaan Maulid Nabi SAW tetap berlanjut, dan pertama kalinya diperingati oleh Sultan Nuruddin, penguasa Syria, pada tahun 511 Hijriah. Hanya saja, bentuk perayaan ini tidak sama dengan perayaan yang dilakukan oleh kelompok Syiah. Menurut Syekh Bahit Al-Muti'i, wafat 1345 Hijriah, perayaan Maulid yang dilakukan oleh Sultan Nuruddin hanya mengkhususkan perayaan Nabi Muhammad saja, tidak mencampur dengan perayaan-perayaan lain yang menimbulkan mafsadah dan keharaman dalam Islam, sebagaimana perayaan-perayaan Syiah yang telah disebutkan di atas. Bahit Al-Muti'i, Irsyadu Ahlil Milah ila Itsbatil Ahilah. 7. Peringatan Maulid Nabi di masa sekarang. Peringatan Maulid Nabi akhirnya berkembang luas dan sangat pesat. Bahkan hampir mayoritas umat Islam merayakannya, sebagaimana di Indonesia. Perayaan Maulid tidak hanya dilakukan oleh instansi dan lembaga-lembaga. Bahkan, setiap warga mulai dari kota hingga pelosok desa turut merayakannya. Demi perkembangan channel ini, mohon untuk memberi komentar, like dan subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.